Halo, saya Laurentius Nicholas Chris Marines dengan EPM 221506109. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai styling pada Microsoft Word untuk penulisan karya tulis ilmiah. Jadi yang pertama-tama kita buka dulu Word di sini, bilang dokumen, kita save as dulu aja ini ya nama file di file download aja biar gampang dilihat. Metopad. Oke, udah saya save. Udah, sekarang kita menuju option dulu. Di advance kita ubah satuan unitnya jadi cm, di sini ada cm. Sekarang menuju ke margin. Margin itu bisa melalui reference, bisa melalui layout, bisa juga klik 2 kali pada ruler. Nanti kita bikin sesuai dengan KTI itu formatnya 3 untuk leftnya 4 sendiri, baru ini 3. Kemudian kita oke kan. Oh ya, sorry, satu lagi. Sama papernya 4. Sini ada 4. Oke, selanjutnya setelah kita tadi mengatur margin dan ukuran halaman, kita sekarang menuju ke apa isinya. Kita pengen nulis judulnya. Judulnya itu adalah analisis. Kalau untuk saya analisis pengalaman pengguna terhadap metode atau faktor authentication. Terus setelah judul ada daftar isi, kemudian daftar tabel di sini, daftar tabel dulu, kemudian daftar member, terus ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Setelah itu ada hasil dan pembahasan, simpulan dan saran. Kemudian ada daftar pustaka. Oke, setelah itu kita telah membuat seperti ini. Maka selanjutnya adalah kita membuat style headingnya. Kalau berdasarkan KTI di sini untuk judul di cover itu ada 3 cm dari marginnya. Tadi marginnya 3, sekarang udah dikasih 3 lagi. Untuk ngebuat itu seperti ini. Kita remove dulu paragrafnya. Ini semua kita remove dulu ininya, paragrafnya, auto paragraf. Ini judulnya tadi. Kita bikin heading 1. Jadi di sini kita bikin heading 1. Kemudian kita modify karena kita bakal pakai hal yang sama terus-terusan. Utamanya Roman. Ini 12. Yang ini otomatis aja karena dia hitam juga. Ini center. Ini kita turunin ini before afternya jadi 0. Terus ini 1. Kemudian kita oke kap. Untuk paragrafnya segini, gak ada apa-apa. Oke. Begini jadinya. Kita enter tadi. Sekarang kita bisa menerapkan style yang sama ke daftar isi dan daftar pustaka. Tapi di sini saya lupa satu hal, yaitu ini harus di bold. Saya tinggal nambahin bold aja. Kita oke kan, dah. Kalau ini jadinya. Dan kita kalau menerapkan ke daftar isi yang ke judul lainnya seperti ini. Nah, kita klik heading aja. Ini heading. Jadi dan ini sebaiknya tidak dibikin heading biar nanti pas di daftar pustaka tidak tercatat juga. Ini kita manual aja untuk judulnya. Harusnya Roman 12. Dan tadi kan di judul itu ada 3 cm. Untuk nambahinnya kita ke layout. Di sini after 0, before ini kita bikin 3 cm. Yang dia jadi 3 cm.
Oke, sekarang kita menuju ke daftar isi tadi. Setelah daftar isi ini, yang perlu dilakuin adalah kita batch break, nge-section dulu kalau untuk daftar isi. Jadi kita ke desain, ke layout. Di sini ada break, section break. Nih, ada section break. Kemudian kalau untuk daftar tabel kita batch break. Batch break bisa Ctrl Enter, tapi kita manual aja di sini dari sini. Salah. Nih, daftar gambar, kita batch break. Kemudian atau 2 kali. Sini setelah daftar gambar, kita ada section break. Jadi sini di pendahuluan kita section break. Sini ini ada yang ini section break ya. Ini kan page break di atas, yang ini section. Next page. Dan kemudian seterusnya itu dia apa namanya? Next break page. Page break. Video ini tinggal page break. Ini page break lagi. Terus ini sampai simpulan dan saran. Nah, sampai simpulan dan saran ini baru kita section break. Oke, sudah tertulis seperti ini. Tadi di sini kan dia jaraknya 3 ya. Kalau di format di panduan itu tuh untuk bagian setelahnya kayak daftar isi, daftar tabel, daftar isi, dia sama seperti yang di cover, dia jaraknya 6 cm. Dari marginnya 3, daftar isi ke margin itu 3. Jadi di sini sebenarnya bisa aja kita bikin. Saya jelasin dulu, soalnya pas saya nyoba sebelumnya itu tuh dia bermasalah di beberapa halaman. Ini misalkan saya modify nih, setelah di bagian paragraf untuk ngebikin 3 cm kan gini ya, 3 cm di before. Dan ketika saya apply ini ke semuanya, yang kelihatannya ter-apply itu cuman di bagian awal pada section. Jadi seperti ini, daftar isi dan pendahuluan. Kenapa daftar tabel, daftar gambar tidak? Karena di ininya tuh diabaikan ya. Jadi kalau misalkan dilihat nih, kalau misalkan nih kita mau ke atas, daftar isi tuh jaraknya 3, daftar tabel juga 3. Cuman dia pas di apa namanya, page break, si Microsoft Word-nya itu tidak ngebaca kalau misalkan dia ada space before si teks daftar tabel ini gitu. Jadinya dia nggak baca. Nah, jadinya menurut saya mikirnya mending tidak, biar kelihatan semua sama dan rapi, sepertinya lebih baik untuk tidak ada before afternya gitu, space before afternya. Yes, saya bikin logo aja ya seperti ini. Dan kalau misalkan dilihat cara daftar isi ke halaman itu 3, daftar tabel ke halaman itu 3, pendahuluan yang ngebedain di sini pendahuluan ke latar belakang dan masalah ini berbeda sendiri, dia jaraknya 4. Oke, di sini untuk apa bilangnya, mungkin bahasanya mengatasi yang 3 cm itu bisa ngelakuin mungkin seperti ini. Ini bikin normal dulu. Nih, spasinya di remove dulu ini. Nilai 1. Nah, kemudian dibikin di line spacing option di baris yang kosong di atas ini kita bikin dia entah after entah before, bisa bebas. Jadi kita bikin 3 cm atau enggak line spacingnya kita bikin 3 cm seperti ini. Kita oke kan, dan dia akan jaraknya 3 cm gitu. Jadi kalau misalkan kita nerapin ini 3 cm, kita bisa juga nerapin di sini jadinya, walaupun dia jadinya manual karena dia tidak
tidak terformat. Ini kita bikin 3 cm. Jadi ininya 3 cm, gak ada space after dan before. Ya, kemudian nanti kalau misalkan ini kan pendahuluan, tadi kalau misalkan kita tambahin di layoutnya before 3 cm begini, tinjauan pustaka jadinya bisa kita bikin ada si ini. Ntar saya rapid dulu bentar. Nah, di sini tinjauan pustaka tadi ini metodologi penelitian. Kita page spread dulu, metodologi penelitian. Jadi toko open ini. Nah, kita coba kasih enter sekali. Jadi di atasnya ini lebih normal, tengah, remove space paragraph. Kita bikin line spacingnya jadi 3 cm. Dan dia akan jaraknya 3 cm dari atasnya gitu. Jadi kalau bisa dibilang ini mungkin secara gambar, secara baris tuh nggak terlalu mirip kali ya. Iya, tidak terlalu mirip. Tapi mungkin karena dia dari Microsoft Word-nya nggak bisa ngebikin space before paragraph-nya 3 cm, jadi ini mungkin alternatifnya untuk mengatasi hal tersebut. Tapi untuk sekarang jadinya ini kita hapus dulu aja, kita tiadakan. Jadi ini juga kita tiadakan dulu aja karena saya belum tahu lebih baiknya seperti apa gitu. Karena dia ini jadinya manual. Kita hapus aja. Kemudian daftar isi, hapus aja. Nih, tinjauan pustaka tadi. Ini hapus. Jadi metode open kita page back. Oke. Tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan. Udah di sini, simpulan dan saran, daftar pustaka. Sekarang kita lanjut ke nambahin si ininya, apa namanya? Si teks dalamnya, subbab ya. Jadi kita nambahin subbab dulu di sini. Mungkin di bagian mana ya? Bagian ini aja lah. Bagian pendahuluan. Di sini kita bagian pendahuluan ini. Pendahuluan ini kan tadi jaraknya itu adalah 4 spasi ya. Ini. Kalau di pendahuluan ke subbab, dari bab ke subbab itu kan jaraknya 4 spasi. Jadi kita di sini kita bikin jaraknya itu di line spacing. Ininya kita bikin 0 pt. Kemudian ini kita bikin 4 karena dia tadi 4 spasi. Jadi ini jaraknya 4 spasi. Kita ke bawahnya. Nah, ini. Di sini kita baru bisa ngetik latar belakang. Kemudian setelah latar belakang ada tujuan. Kemudian kalau di tinjauan pustaka itu sama kayak di pendahuluan. Tinjauan pustaka tuh sama jaraknya 4 ya. Jadi kita bikin aja aja. Kita remove dulu ini line spacing, ini kita bikin 4. Kita oke kan. Jadi udah gitu, ini ke bawahnya. Tinjauan pustaka tuh ada misalkan tadi tentang pengalaman pengguna ya, mungkin user experience gitu ya, user experience. Kemudian ada two factor authentication ya. Udah, ini 2 aja untuk tinjauan pustaka, metodologi penelitian kurang lebih sama aja. Misalkan kita anggap untuk bikin spasinya tadi sama, remove, terus line spacing option di sini kita ganti jadi 4, kita oke kan, dia jadi 4 jaraknya. Di sini kita ketik misalkan metodologi penelitian
misalkan usability testing ya. Misalkan sebagai contoh aja, kalau di sini di bagian hasil dan pembahasan dia ada hasil dan pembahasan. Di sini tadi ini di enter 1 ya, kita remove paragraf, remove ini, terus bikin 4 sama, soalnya hasil dan pembahasan pastinya ada 4 juga. Oh, ini waktu dan tempat metode gitu, betul ya, waktu dan tempat metode gitu ya. Sebagai contoh aja, contoh untuk subbabnya di sini bagian hasil ini pembahasan, kemudian simpulan dan saran di sini. Tadi ini kita bikin lagi sama aja, dan spacingnya ini 0, terus ini 4. Sebenarnya ada cara lebih gampang dengan cara ini di blok, habis itu after paragraf gitu. Cuman ini saya demokan karena saya lebih suka cara seperti ini. Kemudian ini kan tadi enter, tadi belum ke ini rupanya, tadi ke hapus, ini remove, and spacing ini 4, kita oke kan, kita bawah oh ya, simpulan bisa sarap dah. Kemudian masuk ke daftar pustaka. Daftar pustaka di sini yaitu nanti kita bedain aja daftar pustaka nanti. Kemudian kita sekarang akan membuat style untuk heading kedua. Heading kedua tuh kita bikin nih, kita modify dulu. Modify ini Times New Roman 12, ininya bold automatic, kemudian dia ininya 1. Kalau kita lihat nih, sorry, di panduan ini ada aturan spasi. Itu spasi tunggal itu dipakai untuk judul bab, judul subbab, kutipan, tabel, judul gambar, daftar pustaka, dan abstrak. Jadi itu kenapa saya memakai spasinya tunggal untuk tadi bab, yang pendahuluan, tinjauan pustaka, dan lain-lain, dan juga sekarang untuk subbabnya latar belakang. Di sini saya masih pakai 1. Ini kita kecilin, kita hapus ininya. Dan setelah kita udah semua gini, kita format dulu, ngecek paragrafnya ada atau enggak. Di sini aman ya. Dan untuk indentasi itu 1 cm. Jadi kita bikin di sini 1 cm. Tadi single ya, tunggal. Kemudian kita okekan saja. Oh sorry, maaf, ini salah, kan di latar belakangnya yang harusnya indentasi. Jadi kita ke paragraf lagi, make that get no single. Oke. Kemudian kita bikin Times New Roman 12, bold, automatic, kiri. Udah nih, ini jadi si heading kedua. Dan ketiga untuk tujuan dengan gini, ini juga gini, ini juga gini, ini gini. Udah lah, hasil, pembahasan, simpulan, saran, begitu. Jadi untuk pendahuluan tadi kita mengetik teks, misalkan latar belakangnya itu kita ngambil ini aja, Lorem Ipsum nih. Kemudian kita Ctrl Z nih ya, ini teks normalnya. Teks normal ini kita akan ubah, kita modify ya, Times New Roman, dia 12, dia justify, data kiri kanan, dia otomatis, dia nggak ada space after paragraph apapun itu. Yang kita oke, begini hasilnya. Bisa kita lihat dimanapun sebenarnya antara paragraf terakhir dari suatu subbab
ke bab selanjutnya itu ada space, yaitu spasinya 3. Jadi di sini kita kasih enter sekali. Enter ini kita kasih unspacing option. Di sini kita kasih 3 angkanya, kemudian udah ada jaraknya. Gitu juga dengan sini kita kasih hal yang sama. Bisa 3 spasinya. Oke, sudah. Gini latar belakangnya. Dan untuk teks dia itu saya lupa ini, kalau bahasanya untuk teks itu dia bukan 1 tapi 1,2 untuk spasinya. Sekarang menuju ke ini. Di sini kita memakai head yang ini ya, is library yang ini. Jadi di sini harusnya normal, gradenya normal aja. Ini kita hapus karena dia nggak pakai headingnya tuh nggak pakai angka, nggak perlu 1 2 harusnya 3 ya, 4 ya. Tadi saya di sini ada yang format teksnya itu heading 1, makanya dia jadi 3. Salah dong. Di sini juga pasti ada yang formatnya heading 1 nih, jadi bagian ini jadi tepat. Ini 7 berarti di sini ada yang heading 1. Dan di sini juga ada. 4 5 pas, 6 5 6 pas. Oke, setelah kita bikin dia ada ininya, ada titiknya. Ada 2.1 segala macam. Sini. Sekarang kita menuju ke define new multi level list. Di sini untuk ini pengaturan level lah. Jadi kalau untuk apa namanya? Untuk heading 1 bikinnya formatnya itu adalah Romawi. Di sini tetap main pick. Kemudian kalau untuk level 2 itu dia pakai numbering. Pakai legal style numbering. Iya, dia itu nggak nyesuaiin dengan yang santuk. Itu juga level 3, dia juga legal. Apa juga begitu. Kemudian kita klik OK aja di sini dan dia sudah menyesuaikan. Kemudian dia di sini kita bikin aja. Kita lupa nambah titiknya. Untuk 2 juga kalau di ini dia ada 1 titik ya, titik lagi gitu. Jadi kita nyesuaiin di situ aja. Di sini juga ada titiknya juga. Di 4 juga ada titiknya juga. Jadi semuanya ada titiknya. Dan di sini sudah sesuai. Di sini ada titiknya, ada titiknya. Itu juga semuanya. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai caption pada gambar dan tabel. Jadi di sini sebagai contoh aja, ini saya ada gambar. Nih, untuk ngebikin caption itu kita tinggal di sini bagian reference, insert caption. Di sini kita bikin label baru bisa, label table misalkan. Tapi nanti untuk table ini saya udah bikin label namanya gambar. Dimana gambar ini numberingnya dia itu menggunakan bab 2, jadi kayak tabel 2.3 gambar 2.3. Oke. Berarti kita ngebikinnya seperti ini, include number, chapter start with style heading 1. Kita lihat, kita okekan saja ya seperti ini. Ada dari heading 1. Kalau kita heading 2 seperti ini 1.1.1. dia berdasarkan apa namanya kalau berdasarkan ini gambar step seri nomor diberikan pada setiap bab atau nomor berurutan dari bab awal sampai bab akhir dengan angka Arab. Dalam bab 2 tabel 2.2 gambar 2.2 atau tabel 3 gambar 3. Oke, kita ikutin aja tadi. Di sini udah numberingnya berdasarkan heading 2 karena ini kan di subbab latar belakang T1 T1 gambar pertamanya. Kemudian kita klik saja. Oke. Di sini udah muncul, kita biasakan kasih tulisan website authenticator misalnya. Walaupun ini bukan website, nanti ini sebagai apa namanya? Sebagai ini doang. Ini kita ke home. Kita ke ini caption,
kita modify, kita bikin path, mungkin 12, ini warnanya automatic, italic, kemudian kita okekan saja, paddingnya jadinya. Oke, selanjutnya itu tadi lupa saya bahwasanya kalau caption itu dia tidak tidak italic seperti ini untuk gambar sesuatu. Kemudian kalau untuk tabel misalkan kita mau bikin tabel di mana? Misalkan di waktu dan tempat deh. Kita mau bikin tabel. Ini kita tulis dulu aja. Tabel waktu dan tempat ya saya. Terus kita insert tabel di sini. Misalkan waktu dan tempat. Kita bikin gini. Saya ini waktu. Ini tempat. Misalkan sudah contoh ini 10.00 tinggal 12.00. Di sini 13.00 hingga 14.00. Terus tempatnya misalkan lapangan di kantor misalnya. Ini sebagai contoh aja. Jadi kita bikin caption ya. Insert caption, new label, tabel. Oke, numbering kita ngikutin tadi. Oke, heading 2. Kita pakai period. Oke. Oke, dikit nih. Kita spasi. Ya seperti ini. Untuk tabel. Dan seperti yang tadi kita udah lihat ya. Di semua itu perlu spasi. Yang ini tuh perlu spasi 4. Ini kita untuk ininya kita bikin 4. Oke. Ini untuk tadi gambar dan tabel. Oke, langkah selanjutnya adalah mengenai citasi. Oke, di sini sudah muncul ya. Apa namanya? Slender side tadi di sini. Ini yang saya upload satu artikel sini. Kemudian saya pencetin aja insert citation. Dengan formatnya seperti ini nih untuk di awal untuk sekarang. Jadi biar berubahnya gimana, mengubah formatnya, dan pengen mengubah apa namanya, citation setting dan citation style, kita pakai triple I misalnya. Update citation style udah muncul. Kemudian setelah kita sudah insert citation, untuk kita munculkan citasinya di sini, daftar pustaka, kita enter. Kalau kita ngikutin semuanya, ini kita hapus, nggak ada daftar pustaka tuh, nggak ada penomoran. Di sini kita bikin jaraknya kayak biasa, yaitu 4. Jadi kita enter ke bawah. Di sini kita insert bibliografi, continue. Di sini udah muncul. Cuman misalkan kita pengen dia ada nyesuaiin nih, soalnya kan tadi kita nginputnya masukkan citasinya dengan triple I. Di sini dia sudah sesuai dengan format yang sama. Sekarang untuk setelah kita masukin citasi dan bibliografi, kita sekarang masuk ke bagian untuk masukkan daftar isi. Karena daftar isi tadi kita udah udah set daftar di situ heading ada yang di 1, heading 2. Jadi cukup mudah kita tadi ke reference table of content yang punya custom. Di sini kita bisa custom. Oke, pakai aja di sini. Udah ke input nih, ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, tinggal pustaka, research sekalian, segala macamnya sampai ke daftar pustaka di halaman 10. Oke, setelah tadi kita sudah bikin daftar isi, sekarang kita masuk ke daftar table. Daftar table ini kita tinggal ngeklik bukan table content tadi untuk daftar isi, ini klik insert table of figure. Sini kita tulis tabel. Kita pakai tabel. Oke. Di tabel waktu dan tempat. Begitu juga dengan daftar gambar. Kita akan bisa share start dulu. Ini jadi perhatikan. Terus kita
baris selanjutnya. Nah, add reference, bisa kabel, content, ini kita pilih. Nah, oke kan? Jadi gampang tadi cuman sepeto dan waktu dan sekarang kita penomoran halaman. Nah, untuk penomoran halaman ini kita bikin dari misalkan header dan footer. Di sini yang bedanya adalah section ya. Jadi kalau kita ngikutin mangga di sini, kita ke footer, kita pilih yang delete. Kemudian yang define first page. Sorry. Kemudian kita lanjutnya dengan nambah page number penyebabnya. Nambah page number start with 1. Sorry, untuk daftar isi itu dimulai dari ini, dari formatnya itu sini bawah. Jadi 1, 2, 3 section. Nah ini baru mulai 1. Page number, format page number. Di sini start at 1. Berarti dia akan ngikutin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini tadi kita beda section lah untuk daftar bisa sampai daftar gambar tuh section 2 dan section 3 itu pendahuluan sampai simpulan saran. Jadi kan kita udah bikin nih untuk daftar isi sampai daftar tabel itu menggunakan angka Romawi 1, 2, 3 dan kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan itu sampai dengan simpulan saran itu menggunakan angka ya lampiran dulu ya daftar pusaka juga di sini. Kemudian ada 3, 4, 5 untuk jika misalkan Anda nih nomoran pada section 1 yang mana itu adalah apa namanya nih cover gitu ya, jadi yang kita tinggal back aja, berarti kita klik yang different first page ya kan, dia akan hilang. Oke, di sini kita plus total ini kalau di kesel dari si unitnya. Mungkin kalau misalkan untuk daftar tabel ini bagian daftar tabel dia ada tabel dan halaman, mungkin itu yang ngebedain dari si ini. Jadi untuk bikin itu adalah kita enter dulu. Jadi kita tadi masih terbentuk 5 sorry 1,5 nantinya 1 ya, spasinya 1. Jadi kita bikin ini spasinya 1. Ini kita bikin aja. Kan diminta 2 kalimat 2 kata tabel dan halaman. Jadi untuk geser si halaman ini ke kiri, ke kanan ke ujung kanan margin. Ini kita klik dulu sampai yang yang ini yang garisnya siku-siku ke arah kanan. Jadi kita geser aja. Balik geser harus ya. Kita klik aja sini. Lalu kita geser. Geser ke induk. Kemudian kita klik ya sini di depan halaman terus kita mencet pad dan dia jadi di ujung. Begitu. Kemudian kalau di sini daftar gambar karena dia kurang lebih sama, jadi kita enter aja. Tadi ini spasinya masih 4 jadi kita bikin 1. Ini kita bikin gambar, gambar terus halaman kita gini lagi, kita pasang di ujung, kita tap. Udah, jadi untuk daftar gambar sama ini udah semua. Oh iya, dan tadi kita udah ngubah halaman, jadi kita bisa klik kanan dan update field, update page number only bisa, antar tabel bisa, kita antar tabel aja. Dia akan mengubah tadi halamannya tadi yang Romawi, kemudian pendahuluan masuk tunjangan pusaka segala macam. Ini juga bisa kita update field, enter table, dan seharusnya ubahnya sesuai dengan dia berada di mana. Nah ini kan di ini di save ke dev aja. Styling dokumen, styling karya tulis ilmiah, penulisan ini ada. Kamu bisa karya tulis ilmiah dan terus Nikas.
Sah. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.